BPOM mungkin dalam menjaga harmonisasi antara BUMDes dan perangkat desa atau kepala desa. Ini sebenarnya sudah disampaikan dari dua kandidat, tapi untuk lebih menguatkan dalam menjaga harmonisasi antara BUMDes dan perangkat desa, seperti yang disampaikan tadi, kita melakukan laporan keuangan per 3 bulan, tapi kita pun akan menyetorkan laba itu pun per 3 bulan, karena selama ini yang kami tahu, Pak, yang kami lihat itu menyetorkan laba keuntungan dari BUMDes itu selama 1 tahun, yang kami tahu itu, Pak. Nah, tapi sekarang itu untuk menjaga dan transparansi ke perangkat desa itu akan menyetorkan keuntungan per 3 bulan sekali, yang kami sampaikan dipotong untuk operasional dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu kita tidak akan menghapus program yang lama, tetap kita menjalankan. Kan sekarang itu beras, Bu, beras yang pasti bahan baku, karena beras ini tidak akan bisa dihapuskan untuk usaha program unggulan di badan usaha milik desa, ya. Tapi program-program lain pun akan kami jalankan, mudah-mudahan dengan dukungan perangkat desa, kepala desa, dan dana yang disuntikan ke badan usaha milik desa. Insya Allah program tersebut dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, ya. Bagaimana membangun harmonisasi? Nah, sebenarnya dalam skema koordinasi itu sudah jelas dengan undang-undang desa. Bagaimana fungsi dan peran BUMDes, KADES, kemudian masyarakat. Nah, yang pasti adalah semua itu bertanggung jawab pada masyarakat. Memberikan pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bukan kemudian ada korupsi gitu. Bagaimana kemudian tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Kepala desa itu sebagai kuasa pemegang uang, anggaran. Ya, komisaris. Tapi lebih ini pada masyarakat. Karena memang peruntukannya adalah membangun kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes. Itu yang coba membangun harmonisasinya. Artinya sudah jelas misalnya dalam skema struktur koordinasinya bagaimana kemudian BUMDes itu menyampaikan laporan kepada kepala desa, itu memang sudah kewajiban. Tapi yang paling penting pertanggung jawabannya adalah pada masyarakat secara luas. Nah, itu. Baik juga dengan misalnya dengan kelompok-kelompok yang lain yang ada di desa ya, memang kemudian terdekat dengan BUMDes. Artinya membangun harmonisasi itu kan hanya komunikasi sebenarnya. Kalau tidak habis komunikasi, harmonisasi jalan loh. Ketika clear and clean kita transparan, kemudian bisa orang semuanya mengkoreksi, itu bisa clear menurut saya. Nah, kemudian program kalau nggak salah ada 4 ya unit-unit di BUMDes. Nah, artinya memang unggulan kita adalah beras. Ya, kita bagaimana kemudian memaksimalkan aja beras itu. Ketika hanya misalnya sebatas kabupaten, ya kenapa kita nggak dorong sampai ke provinsi, sampai keluar provinsi untuk membeli beras kita? Dan kita berani garansi itu. Beras-beras kita memang berkualitas, layak konsumsi. Nah, itu menurut saya. Jadi usaha-usaha yang baru bisa saja kemudian ada asesmen. Bagaimana kita melihat potensi-potensi ini, potensi yang ada, wisata dan lain-lain. Nah, itu bisa dibangun dalam proses perkembangan berikutnya. Makanya saya bilang siapapun terpilih direkturnya harus berkaitan. Karena ini menjadi misalnya alat ukur gitu. Indikator-indikator pencapaian itu nanti dari netral. Yang pertama kali akan saya lakukan jika saya terpilih, saya akan menerapkan pengelolaan administrasi dan keuangan yang benar. Misalnya, setiap unit mencetak kwitansi yang setiap transaksi harus dilakukan 4 rangkap. 4 atau 5, merah, kuning, hijau, biru itu. Jadi misalnya jasa taruh, 1 kwitansi untuk pemakai, 1 kwitansi untuk gudang, 1 kwitansi lagi ketika petugas gudang menyetor ke bendahara. Kemudian bendahara pegang 1, direktur pegang 1, sehingga kita tidak akan kehilangan data. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan yang lainnya, setiap pembelian, pengeluaran keuangan harus dengan kwitansi yang berangkap-rangkap itu. Jadi tidak 1 rangkap. Kemudian untuk berputarnya usaha BUMDes ini adalah bagaimana kita mencari modal sebanyak-banyaknya. Jadi setelah kita memperbaiki sistem administrasi dan manajemen, kita bergerak mencari duit keluar. Sementara modal pertama akan kucuran adalah dari dana desa, tapi kita juga mencari dari luar. Kemudian
untuk melaksanakan program itu kita akan rembukan dengan masyarakat apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, apakah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita rembukan dulu programnya. Nah, setelah modal ada, programnya ada, baru kita jalankan program dengan sistem manajemen yang seperti itu tadi. Dengan demikian pengontrolan dan pengawasan baik dari komisaris, kepala desa sebagai komisaris maupun pengawas ini akan lebih mudah. Ya, kita